Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. Why you always... Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Mardianto dari Global Institute Computerized Accounting Angkatan 2020, Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Struktur Data Pemrograman, di mana pada ujian akhir semesternya itu membuat sebuah project, ada soal, kemudian kita mengerjakan tapi sambil divideokan atau direkam, jadi sambil mengerjakan sambil memberi penjelasan. Oke, berikut cara pengerjaan dan soalnya. Ya, di sini kita akan langsung saja mengerjakan pada soal pertama. Kita buka dulu Jupyter Notebooknya. Dan buka soalnya. Di sini itu sudah ada script. Di soal pertama nomor 1 ini ada script dimana kita harus mengetiknya ulang, kemudian di run program tersebut. Nah, di sini sedang saya ketik dulu scriptnya. Jadi script ini itu dibuat dari soalnya, tapi di bawahnya nanti ada soal-soal lanjutan yang meminta kita melakukan perubahan pada codingan yang sudah ada. Ya, di sini kita ikuti aja dulu soalnya. Diketikkan satu persatu. Di sini menggunakan while. Oke, setelah dibuat scriptnya, sekarang kita baca soal pertama. Kita harus merun programnya, kemudian isi 4 data mahasiswa. Masing-masing mahasiswa mengikuti 3 mata kuliah. Kita run aja langsung. Di sini ceritanya kita memasukkan nama mahasiswa. Dia masukkan nama mahasiswanya, terserah. Ini saya coba dengan nama Mardi, kemudian masukkan program studinya. SI20CA, IPK-nya 3,80. Kemudian berapa mata kuliah yang diambil. Di sini kan memintanya 3 mata kuliah, berarti kita tulis 3. Nah, di sini sebutkan nama-nama mata kuliahnya. Ini saya gunakan singkatan saja. STP itu struktur data pemrograman, PPD pengolahan basis data, kemudian PW perancangan web. Nah, kan karena baru 1, tambahkan lagi berarti iya untuk menjawab itu apakah ingin menambahkan data mahasiswa, maka jawabnya iya. Artinya di sini kita memasukkan data mahasiswa yang lainnya. Oke, baru 2 mahasiswa, tambahkan lagi. Yang ketiga, oke, dia minta 4 data mahasiswa, berarti kurang 1 lagi, kita tambahkan lagi 1 orang lagi.
Yang terakhir kita jawab tidak. Nah, setelah jawab 3 di sini dia programnya akan merun lagi tuh hasilnya dari apa yang kita input tadi. Di print lagi sama dia ada 4 mahasiswa di sini, namanya jadi huruf besar di awalnya. Kemudian program studinya menjadi sebuah list. Oke, itu pengerjaan soal nomor 1 part 1. Oke, sekarang ke pengerjaan soal nomor 2. Setelah program nomor 1 tadi, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, di sini ada soalnya dibaca dulu, tambahkan datanya. Di sini kita harus menambahkan, dia meminta itu tempat lahir sama semester, posisinya sekarang sedang di semester berapa gitu. Sekarang kita blok dulu codingan yang tadi, kita copy aja terus kita tambahin codingannya. Nah, di sini tambahkan setelah nama, saya tambahkan tempat lahir dengan nama lahir. Kemudian kita buat saja masukkan tempat lahir ya. Jadi yang atas ini tuh bagian pertanyaan yang akan muncul saat kita menginput data. Karena di sini juga menggunakan input. Apa yang kita tulis di sini maka ini yang akan muncul, tapi datanya harus kita inputkan, kita isi sendiri. Nah, semester saya gunakan in karena in itu artinya isinya itu berupa bilangan angka. Jadi semester ini ditanyakan kan angka, misalnya semester 2 atau semester 3. Jadi berupa angka, jadi gunakan in aja. Oke, sama di bawahnya juga tambahin, ini artinya di dalam mahasiswa itu sudah masuk lagi data baru di mana yang namanya itu lahir. Kemudian data lahir ini dapat dari lahir yang ada di atas. Variabel lahir yang ada di atas itu apa yang kita inputkan maka ntar masuknya ke data ke dalam variabel mahasiswa. Kemudian ada semester. Semester juga sama, dimasukkan lagi ke mahasiswa. Oke, di bawahnya tinggal tambahin lagi buat mengeprintnya. Jadi apa yang kita inputkan tadi, jika sudah selesai menginputkan setiap mahasiswa yang kita mau, maka di bawahnya juga akan bertambah, akan dicetak ulang oleh program ini. Oke, nama diganti dengan lahir. Yang tetap menggunakan title. Title itu maksudnya huruf depannya itu menjadi huruf besar. Jadi tempat lahir itu kan memang sebuah bilangan string, jadi kalimat string, jadi bisa menggunakan title. Tapi kalau misalkan angka dia tidak bisa di run, nanti jadinya error. Nah, di sini kita inputkan mahasiswanya, di mana di soal itu dia meminta kita menginputkan Nah, di sini di soal nomor 3. Jadi 2 sama 3 itu menyambung ya. Meminta data mahasiswanya itu 5. Dimasukkan datanya. Mahasiswa pertama. Mata kuliahnya ada 4. Tadi di soalnya mintanya 4. Nah, juga tadi di soal nomor 3 itu dia meminta harus ada 2 data mahasiswa yang IPK-nya itu 3,50 atau 3,5. Oke. Masih menginput data mahasiswa yang ingin kita masukkan. Ini data mahasiswa kedua.
kita buat 3,50 nya sudah ada 2, jadi kita tidak perlu merun program lagi untuk melanjutkan soal nomor 3. Oke, data mahasiswa ketiga digunakan IPK 3,80, berbeda dengan 2 mahasiswa yang pertama tadi kita input IPK-nya kita sengaja buat sama dengan 3,50. Kita buat lagi satu mahasiswa lagi, tambahkan. Oke, dia minta 5 data mahasiswa, berarti tambah satu lagi. Artinya dari 5 data mahasiswa ini ada 2 mahasiswa yang memiliki IPK yang sama, yaitu 3,50. Oke, sudah di-run dan ya ini hasilnya ditampilkan ulang oleh programnya atau dicetak ya menggunakan print. Nah, di sini ada 5 mahasiswa, 3 mahasiswa memiliki IPK yang berbeda-beda dan 2 mahasiswa yang memiliki IPK 3,50, yaitu IPK yang diminta oleh soal nomor 3. Oke, itu dia pengerjaan soal nomor 2 dan 3. Ya, sekarang kita melanjutkan ke soal nomor 4 dan 5. Dimana mengecek informasi list yang akan berisi mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3,50. Jadi tadi mungkin di soal nomor 3 kita ada kesalahan ya. Tapi tidak saya ubah, tidak apa-apa, yang penting nanti hasilnya terlihat di mana perbedaannya. Dimana soal nomor 3 itu harusnya dia memintanya di atas 3,50 itu 2 orang. Berarti kalau di sini posisinya yang di atas 3,50 itu ada 3 orang, karena saya buat yang 3,50 itu dua orang yang sama. Tidak apa-apa, berarti codingannya tetap sama, hanya hasilnya saja yang berbeda. Nah, di sini soal nomor 4 dia meminta menampilkan data mahasiswa yang di atas 3,50. Nah, 3,50 itu sama aja kayak 3,5 ya, makanya tadi di print itu 3,5. Karena angka 0 di belakang koma itu bisa dihilangkan atau tidak dianggap. Oke, di sini kita copy aja bagian for-nya, for data yang paling bawah. Kemudian kita tambahkan if, di mana di sini persyaratannya itu data IPK lebih besar dari 3,50 atau 3,5. Kan si mahasiswa data ini sudah menyimpan data-data mahasiswa yang tadi kita print di soal nomor 2 dan 3. Berarti dia sudah menyimpan nih ada 5 data mahasiswa. Sekarang tinggal kita mainkan bagian for sama if-nya. Tidak perlu kita menginputkan lagi data mahasiswa baru. Nah, di sini sudah langsung saja muncul di mana ada 3 mahasiswa yang tampil, yaitu memiliki IPK di atas
3,50. Dan tadi itu saya bilang harusnya yang tampil itu 2 karena kita tadi baca soal di nomor 3-nya itu salah, harusnya saya menyiapkan 3 orang yang IPK-nya itu di bawah 3,5 dan 2 orang aja yang ada di atas 3,5. Oke, itu dia pengerjaan soal. Oke, setelah pengerjaan soal-soal di part 1, sekarang kita mulai ke part 2 ya. Part 2 ini sama, di sini harus membuat dasar dulu atau programnya dulu. Tapi di sini nggak ada bawaan dari soalnya, tapi kita buat sendiri. Kita analisa sendiri soalnya, kemudian kita buat. Nah, di part 2 ini pertama-tama kita buat dulu programnya. Dimana di part 2 ini mengenai tentang data-data customer pada sebuah tempat penjualan pizza. Jadi cukup copy aja yang di atas, tinggal kita ganti, dimana yang tadinya al mahasiswa saya ganti saja jadi al customer. Kemudian mahasiswanya diganti customer. Dengan begini jadi lebih mempersingkat waktu juga kita mengerjakannya. Cuma nanti isinya ada beberapa yang berbeda. Kalau di sini kan cukup banyak, udah lama lahir semester program studi IPK. Untuk tempat pizza ini cukup nama dan spesifikasi ini apa dia memesan pizzanya. Jadi nanti ada pizza favoritnya, terus ada topping favoritnya. Nah, di sini pembelian ini maksudnya pembelian ke berapa, bukan artinya dia membeli berapa, tapi ini pembelian ke berapa gitu. Oke, kita input lagi. Kita masukkan data nama dan pembelian itu ke dalam customer, sama seperti di part 1. Dimana nama ini nanti dapatnya datanya dari nama yang kita input di variabel nama. Kemudian pembelian itu didapat dari inputan saat kita masukkan total pembelian. Di situ saya menggunakan integer, artinya itu buat angka, berarti isinya itu maksudnya ada 1 sampai 10 atau sampai berapapun itu yang pasti berbentuk angka dan tidak menggunakan koma. List pizza yang sering dibeli customer, artinya di sini dia meminta kita membuat list. Kalau list itu berarti tampilannya itu masukkan angkanya dulu, kemudian diberikan nama-nama dari jumlah yang kita berikan di angka itu. Misalnya kita membelinya 3 atau 2, maka nanti kita suruh masukkan 2 jenis pizza atau 3 jenis pizzanya. Nah, di sini kan dia meminta list pizza, jadi kita buat dulu, kita ganti aja yang tadinya jumlah mata kuliah, kita ganti. Jadi pizza favorit. Kemudian berapa mata kuliah yang diambil diganti dengan berapa pizza favorit.
Jadi pizza favorit Al, counter 1. Ya diganti-ganti aja di sini kata-katanya atau variabelnya. Diganti jadi pizza. Nah, di sini kan dia juga meminta list topping. Jadi setelah ditanyakan dia mau pizza favoritnya itu apa aja, kemudian ditanya lagi dia mau topping yang disuka itu apa aja. Diganti yang tadinya pizza menjadi topping. Oke, semua sudah diganti jadi topping. Berarti ada 2 list yang akan berjalan di program ini. Oke, setelah programnya jadi, kemudian perintah yang dari nomor 1 ini run program, berikan 3 customer dan masing-masing itu 2 pizza dan 3 topping. Jadi kita tinggal merun programnya, kemudian kita berikan data customer-nya, dimana dia meminta itu ada 3 customer. Kita print dulu. Kalau customer yang tadinya data list di atas, list kosong itu kita masukkan di sini, kita beri append dari customer. Append itu artinya memasukkan data ke dalam sebuah variabel baru. Kemudian di print
Oh, pesan, kita ganti yang tadi data jadi pesan in all customer. Berarti si pesan ini mengambil data yang ada di dalam all customer. Oke. Kemudian data pesan customer, print lagi. Setelah itu namanya dulu, nama customernya. Pembelian. Nama dikasih title karena biar menjadi huruf besar di awalnya. Pembelian title dihapus karena berupa angka, tidak perlu menggunakan title. Ini kita buat lagi list, yaitu tentang pizza favoritnya. Ya, di sini masih dibuat udah daftar pizzanya. Dan tidak perlu menggunakan title karena berupa list. List itu tidak bisa kita masukkan title di dalam perintah printnya. Untuk bisa kemudian daftar topping. Mengganti dengan topping, kemudian title dihapus. Cek lagi di sini sudah ada semua atau belum. Ada 3 customer, masing-masing customer memiliki 2 pizza dan 3 list topping favorit. 3 customer dengan 1 customer memiliki 2 pizza dan 3 list topping. Ini kita run di sini. Masukkan nama customer. Masukkan total pembelian ke berapa pizza favorit Anda. Nah, di sini bentuk list ya, dimasukkan misalnya 3. Kemudian ini namanya terserah, kita buatkan sendiri aja nama-nama pizzanya.
Kita masukkan pizza kedua, masukkan pizza ketiga. Oke, masukkan toppingnya 3 juga. Itu terserah juga, kita buatan karya sendiri aja, terserah mau masukkan topping apapun itu, karena yang bisa dilihat dari programnya. Customer kedua, ya, program ini perlu diketahui sangat membantu untuk ibarat sedang kita menjadi seorang kasir ataupun penerima pemesanan pada sebuah restoran ataupun tempat makan menggunakan program. Jadi seperti ini cara mengcodingnya. Selama kita ketik iya, maka programnya akan jalan terus. Tapi kalau misalnya sudah kita stop pembeliannya, maksudnya customernya, cukup ketik tidak, kemudian programnya akan berhenti. Begitupun sama dengan part 1 tadi, di mana programnya akan terus berjalan selama kita menggunakan iya. Itu yang disebut dengan fungsi while atau looping. Jadi artinya itu mengulang terus menerus selama program yang selama syarat yang dia minta itu terpenuhi. Nomor terakhir namanya Emma, masukkan total pembelian ke 12. Pizza favoritnya, oke, masukkan pizza favoritnya. Yang pertama ada pizza Mamayo, sama seperti yang pertama kali kita masukkan. Kemudian pizza yang kedua ada Indovans. Oke, masukkan topping favoritnya. Sudah 3 orang yang dimasukkan customernya, kemudian kita cukup ketikkan tidak, maka programnya berhenti dan mengeprint apa yang sudah kita masukkan tadi. Sini muncul pizza favoritnya, kemudian topping favoritnya, namanya, dan pembeliannya sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Artinya programnya ini berhasil berjalan. Jadi ini kita buat kerangka soal di part 2 ini tanpa contoh dari programnya atau dari soalnya. Jadi kita buat sendiri. Jadi inti dari program ini itu looping dan while-nya. Oke, itu pengerjaan dari soal yang pertama.
Oke, selanjutnya kita masuk ke part 2 nomor 2, dimana di sini minta tambahkan scriptnya dengan melooping customer dan menawarkan produk pizza baru. Jadi di perintahnya itu kita tambahkan ada penawaran produk pizza baru setelah dari pemesanan pizza yang biasa atau pizza yang sudah ada. Artinya di sini kita copy programnya, kemudian cukup ditambahkan saja di setelah pemilihan favorit topping, karena itu perintah yang tadi terakhir sebelum akhirnya akan di print. Kalau sini ada perintah lagi menawarkan produk baru, kita beri saja variabel itu baru. Berikan sebuah nama pada produk baru ini, terserah mau apapun itu. Berarti di sini kita menggunakan fungsi looping. Dimana di sini kita beri if. Ini saya beri nama dulu, nama si produk baru itu apa. Kemudian setelah kita beri nama, kita beri juga harganya. Ceritanya di sini dia collab ya dengan salah satu media favorit di kalangan muda, yaitu game. Nah, setelah itu kita beri customer baru, artinya si variabel baru ini agar masuk ke variabel customer juga. Sini harganya kita ketikkan dulu, si harga ini sama dengan 25.000 per porsi. Terus kita print aja nih harganya itu biar tampil di dalam tampilannya setelah kita tawarkan, jika dia agar si pembelinya ini tahu harganya itu berapa dari produk baru ini. Oke, kita masukkan customer dengan nama harga. Jadi di sini yang kita coba itu yang baru ada harganya itu si produk baru ini, sedangkan produk yang lama tadi yang di atas itu belum ada harganya ataupun berapa pemesanan jumlahnya belum ada. Karena di perintah soalnya tadi hanya meminta tampilkan harga dan tawarkan produk baru, jadi mengenai produk baru. Nah, if baru sama dengan ya, itu artinya kita melooping. Jika misalkan dia, apakah Anda ingin memesan produk baru kami? Kalau dia jawab iya, maka program yang ada di dalam baru itu akan berjalan. Berarti kalau seperti ini, jika dia jawab iya, maka akan muncul tuh jumlahnya itu, misalkan dia itu mau memesan berapa gitu. Tapi jika dia jawab tidak, maka program dari si baru ini yang ada di dalam if baru itu di bawahnya itu tidak akan berjalan. Nah, bayar di sini itu saya akan
berikan harga dengan jumlahnya. Jadi nanti dari si produk baru ini akan muncul harganya sesuai dengan jumlah pembeliannya. Misalnya dia beli 2 atau beli 3, itu harganya itu akan dikalikan dengan jumlahnya. Jadi kita beri rumusnya bayar sama dengan jumlah dikali harga. Oke, kalau sudah customer dimasukkan ke jumlah dimasukkan ke customer, bayar juga dimasukkan ke customer, pastikan semuanya sudah masuk ke dalam customer, baru kita bisa membuat printnya yang ada di bawah. Tinggal kita buat aja nih printnya. Misalkan jika dia memesan si produk baru ini, nah maksud itu pemesanan menu baru menarik data dari jumlah itu. Jadi nanti yang muncul itu dia memesan berapa di produk baru ini, sudah dimunculkan penawarannya. Kalau jika dia iya, maka akan muncul juga dia itu memesannya berapa porsi. Nah kemudian total pembayaran dari menu baru itu, dari jumlah yang didapat dikalikan dengan harganya yang tadi 25.000, maka akan muncul total uang yang akan dia bayar untuk produk baru yang dia pesan. Oke, kita kasih RP di sini agar tampilannya lebih menarik dan rapi. Kemudian kita run programnya, masukkan nama customernya. Sini bebas ya, kita masukkan aja nama customernya. Pembelian kelima misalnya di sini, berapa pizza dia pesan pizza, dia memiliki favorit pizza itu ada 2. Oke, pizza favorit yang kedua. Pemesanan produk baru kami, ya. Nah, maka akan muncul seperti itu. Nama pizza barunya, kemudian harganya juga tampil. Jumlah porsinya 3. Nah, di sini kan kita hanya menggunakan contoh 1 orang aja, jadi kita cukup 1 pembeli aja di sini. Atau tambahkan aja deh, tambahkan lagi. Oke, tambahkan aja nama untuk customernya agar kita tahu perbedaannya. Misalnya yang atas memesan berapa porsi, yang bawah memesan berapa porsi untuk produk barunya. Jadi agar kita tahu dari codingan tadi yang perhitungan harga sama jumlahnya itu bekerja atau tidak. Kemudian kita beri lagi yang produk barunya untuk orang kedua ini, dia memesan 2. Oke, ini tampilannya. Setelah dijawab tidak, maka akan di print sama dia. Yang 3 porsi 75.000, 25.000 dikali 3 75.000 itu benar. Kemudian yang kedua, orang kedua ini membeli 2 porsi dikali 25.000 50.000. Artinya apa yang tadi kita masukkan itu berhasil. Oke, itu dia pengerjaan soal nomor 2. Oke, sekarang kita sampai ke nomor 3 dari soal part 2.
Jadi sini agak cukup lebih rumit lagi ya, dimana kita membuat diskon jika pembeliannya itu minimal 7, dia dapat diskon 10%, dan yang lebih dari 15 25%, kemudian lebih dari 30 diskon 30%. Artinya di sini program semua kita copy tapi banyak yang akan diubah. Dimana di pizza yang normal atau bukan yang baru, yang biasa itu kita kasih jumlahnya, kita kasih harganya juga. Kemudian pizza baru juga dikasih jumlah, dikasih harga, dan dimana nanti total dari jumlah pizza baru dan pizza yang normal itu disatukan. Kemudian dari jumlah itu kita dapat tuh misalkan jumlahnya lebih dari 7 atau lebih dari 15 atau lebih dari 30. Nah, dari situ nanti yang akan muncul diskonnya. Dia akan masuk ke looping diskon atau if diskonnya. Diskon itu nanti kita menggunakan if. Nah, kemudian setelah itu juga harganya itu total semua harga dapat dari jumlah yang normal dikali dengan harga yang normal, jumlah yang baru dikali dengan harga yang baru, kemudian dari dua jumlah itu total itu ditambahkan, itu hasil dari total harganya. Nah, dari total harga yang awal itu akan kena potongan dari diskon. Nah, nanti akan muncul total harga yang dibayarkan. Nah, sini kita tampilkan dulu nih harga normal pizza. Jadi ini pizza yang bukan yang produk baru, pizza yang biasa 35.000. Kemudian kita buat juga perintannya biar muncul harganya setelah kita masukkan tadi yang terakhir itu topping. Kalau misalkan dari pizza yang normal itu terakhir itu tampilannya topping. Kemudian kita buat perintannya di sini, kita kasih harga. Oke, masih kita buat. Kita berikan berapa porsi untuk pizza yang awal, yang pertama atau pizza normal ini. Proporsinya itu 35.000. Ini harganya sudah. Kemudian dimasukkan ke dalam customer. Kita beri nama saja harga normal. Dan kita tarik variabelnya. Oke, kemudian setelah harga kita beri juga jumlah. Jadi nanti ada pertanyaan, berapa jumlah yang akan Anda beli untuk pizza yang normal ini? Sebenarnya bisa ya, kita tidak perlu menggunakan dua pizza seperti ini. Maksudnya ada pizza normal, pizza baru. Cuman kan dari soal yang tadi kita meneruskan itu bahwasanya ada soal tadi dia meminta itu harus menunjukkan pizza yang baru. Jadi tidak saya hapus, tapi nanti hasilnya tetap berjalan dengan baik. Maksudnya dari jumlah lama dengan jumlah baru akan sesuai dengan harganya, karena kedua harga itu akan berbeda. Biasanya setiap kita memiliki produk baru itu biasanya lebih murah, makanya di sini saya beli harga lebih murah untuk yang produk baru karena dia baru muncul. Biasanya ada diskon tertentu kan kalau misalnya tempat makan memiliki produk baru. Masukkan jumlah porsi. Jumlah pesan.
Kemudian kita masukkan si jumlah biasa ini ke dalam customer. Jumlah biasa artinya itu jumlah dari pizza yang akan kita beli dari pizza yang normal atau bukan yang baru. Oke, kemudian setelah pizza biasa itu udah selesai, kita ubah juga pizza yang baru. Pizza baru ini kita beri nama harga new pizza, kemudian harga juga diganti harga new pizza. Agar tampilannya tuh sesuai, terus kita juga jadi mudah membedakannya, walaupun agak sedikit panjang tulisannya harga new pizza, harga normal pizza itu kan jadi agak lebih panjang. Tapi dari kalimat itu akan menjelaskan perbedaan keduanya. Harga baru. Oke, masukkan jumlah pesan. Oke, setelah itu kita ubah-ubah lagi codingannya ini. Jumlah baru, artinya ini untuk jumlah yang pizza baru. Tapi tetap dia harus menggunakan codingan sebelumnya, itu dia harus tanyakan dulu mau beli pizza yang baru atau tidak. Nah, di sini saya berikan total harga. Itu harga normal pizza yang normal harganya. Dikali jumlah biasa. Jadi nanti si pizza biasa ini beli berapa dengan harganya berapa, dia akan dikali dulu. Kemudian untuk yang kedua harga pizza baru dengan jumlah pizza baru juga sama, akan dikali dulu. Kemudian dari kedua itu baru ditambah. Untuk mengisi variabel total harga.
total harga. Kemudian total pizza. Fungsinya total pizza ini yang akan kita masukkan ke dalam if diskon-diskon nanti. Karena tadi itu keterangannya menggunakan jumlah pizzanya yang akan dimainkan itu. Maksudnya jika pizzanya 7 atau 15 atau lebih dari 30 itu yang akan kena diskon. Coba kita tarik aja jumlah biasa sama jumlah baru. Jadi nanti total dari jumlah kedua pizza itu yang akan di total yang akan masuk ke dalam variabel total pizza, dan dari jumlah itu yang akan bekerja ke dalam fungsi if pada diskon. Ini kan dibaca lagi soal itu diskon itu 10% untuk minimal 7 pizza, artinya minimalnya 7 ya. Jadi kalau misalkan 6 itu nggak kena diskon, berarti lebih besar atau sama dengan 7. Yang di bawah 7 berarti tidak bisa. N total pizza, karena yang 15 tadi itu lebih atau ini lebih dari 15 itu udah kena diskonan yang lebih besar lagi atau 25%. Jadi di sini kurang dari sama dengan 15. Jadi nanti 15 itu tidak masuk ke dalam total pizza yang 10%. Dan kita buat diskon sama dengan total harga bayaran pertama kali ini sebelum kena diskon dikali dengan 0,10 itu dikali dengan total harga, maksudnya itu 0,10 itu yang 10% ya. 10% itu sama dengan 0,10 atau 0,1 itu sama aja. Angka 0 di belakang koma itu bisa dihilangkan. Kemudian kita buat total bayar aja. Atau total setelah diskon ya. Maksudnya ini total setelah diskon ya. Total setelah diskon itu total bayar, nanti akhirnya kita bayarnya berapa gitu. Total harga dikurang dengan diskon. Jadi yang hasil dari perkalian diskon itu akan mengurangi harga yang awalnya berapa dikurangi dengan diskon. Sini kita beri ucapan ya, dia mendapatkan diskon itu dikasih ucapan dulu biar berbeda jika ada orang yang tidak dapat sama orang yang dapat diskon. Kita copy aja perintah if yang pertama ini, kemudian kita buat perintah if yang baru, yaitu untuk yang lebih dari 15 porsi. Lebih dari 15, kemudian kurang dari sama dengan 30. Karena kalau yang lebih dari 30, itu mendapat diskonnya 30%. Jadi kita buat itu kurang dari sama dengan 30. Jadi 30 ini masih kena diskonnya yang 25%, bukan yang 30%. Diganti 0,25, artinya 25%. If-nya diganti dengan elif. Jadi fungsi if itu bisa lebih dari satu if, asalkan kita menggunakan
elif. Jadi if itu cukup satu, setelahnya itu if lagi, hanya berbeda saja, itu namanya elif. Tapi tetap itu sama aja dengan if. If, elif, else. Else itu untuk program yang tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, ini else itu untuk yang tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi kita beri aja diskonnya itu 0% atau 0 gitu, jadi nggak kena diskon. Oke, kemudian kita copy aja print yang di bawah ini. Iya, ini tadi belum dikasih customer-nya ya, untuk total setelah diskon. Nanti untuk mengeprint di bawahnya itu tidak akan terbaca atau error kalau misalkan tidak dimasukkan ke dalam customer, karena semuanya itu menggunakan data yang ada di dalam customer. Semua perintah yang print tadi di awal sampai dengan daftar topping itu jangan dihapus, tetap tampil, tetap kita masukkan pembeliannya, kita masukkan juga daftar pizza sama daftar toppingnya. Hanya saja di bawah ada perintah baru lagi yang akan tampil. Jumlah pizza yang dibeli, artinya nanti akan ada berapa porsi tuh, semuanya dari 2 pizza itu. Pizza baru sama pizza yang normal itu akan dijumlah secara otomatis, kemudian tampil hasil dari jumlah pemesanan masing-masing pizza. Total harga. Ini total harga ini yang sebelum kena diskon ya, total harga. Harga setelah diskon. Ini adalah uang yang akan dibayarkan oleh si pembeli atau customer. Total bayar aja udah, biar simple. Total bayar. Oke, setelah program semuanya sudah jadi, sekarang kita run programnya.
Kita masukkan data-data customernya yang akan kita uji coba menggunakan diskon yang udah kita buat. Masukkan topping pertama, kemudian topping kedua, topping ketiga. Kemudian topping ketiga kita masukkan. Terus setelah itu masukkan jumlah pesan. Oke, masukkan jumlah pizza. Nah, pizza atau pizza yang kedua, pizza yang baru ya. Nah, disitu kan ada jumlah pizza yang sebelum yang normal itu 10, kemudian pizza yang barunya dia memesan 5. Jadi ada berapa tuh? 15 untuk orang yang pertama. Kemudian sekarang orang yang kedua memesan juga. Masukkan jumlah pesan sama seperti yang pertama. Sepuluh porsi untuk yang pertama, kemudian pizza yang baru beli 10 juga jadi 20. Kemudian lagi kita beri customer lagi yang ketiga. Oke, masih kita memasukkan data customer yang ketiga. Oke, terus masukkan jumlah pesan. Kemudian jumlah pizza yang baru. Oke, ini dia tampilannya. 475.000 di korting 10%, dia kena 427.500. 600.000 dia kena korting juga jadi 450.000. Ini 20 porsi. 20 porsi itu berarti lebih dari 15, kena 25%. Kemudian yang terakhir 35 porsi. 35 porsi ini berarti lebih dari 30, kena kortingan 30%. 1.025.000 jadi 700.000, 717.500. Oke, itu dia pengerjaan soal nomor 3. Setelah itu kita sekarang kerjakan soal nomor 4, dimana di sini buatlah sebuah list baru customer yang membeli produk itu lebih dari 20. Tadi kita mengerjakan soal nomor 3 kan hanya 3 orang yang beli, terus jumlahnya itu yang lebih dari 20-nya hanya ada 1 orang yang 35. Kemudian sekarang tadi saya sudah buat lagi, sudah saya siapkan di sini ada
ada 2 orang yang memiliki lebih dari 20 porsi, 25 porsi, 25 porsi, kemudian yang terakhir itu ada 15 porsi. Artinya nanti yang tampil itu harusnya ada data 2 orang. Buatlah list baru yang berisi customer yang membeli produk lebih dari 20. Jadi dari data yang sudah saya input tadi di atas itu ada 2 orang yang lebih dari 20 membelinya. Maka nanti itu harusnya yang akan tampil, harusnya ya, jika apa yang saya jalankan sekarang benar. Dan kita beri saja di sini variabel customer terbanyak. Oke, customer terbanyak. Kita berikan fungsi for di sini karena hanya untuk menampilkan. Kita beri if juga lebih dari 20 total pizzanya ya, yang kita tarik data itu total pizzanya. Nah, ini untuk menampilkan, bukan masukkan ke dalam sebuah list. Sedangkan tadi dia meminta buatlah sebuah list. Jadi setelah ini tampil, akan ada di bawahnya itu list yang akan tampil berisi dengan nama-nama orang yang membeli lebih dari 20 pizza. Oke, customer terbanyak .append, pesan, nama. Oke, terus setelah itu print, kita berikan tulisan di sini. Customer yang memesan lebih dari 20 porsi adalah kemudian kita print customer terbanyak ini sudah di .append nama, pesan nama, isi nama. Jadi nanti akan ada nama orang yang masuk ke dalam data customer terbanyak. Oke, untuk tampilan yang atasnya sudah betul ya, ada Mahmud, ada Benny. Tapi untuk tampilan yang bawahnya masih ada yang salah. Kenapa bisa salah? Ini disebabkan oleh itu posisi dari print yang customer yang paling bawah tuh, posisinya dia salah karena masih sejajar dengan if yang ada di atas. Artinya itu masih masuk ke dalam if. Sedangkan kalau misalkan kita coba keluarkan, di bawahnya sudah betul tapi di atasnya masih muncul kata-katanya. Sekarang kita mundurkan juga, putaran lagi. Nah, ini dia hasilnya, 2 orang yang memiliki pembelian lebih dari 20 porsi. Oke. Oke, setelah itu dia pengerjaan soal nomor 4. Oke, sekarang kita masuk ke pengerjaan soal nomor 5, di mana kita harus membuat list pizza, semua pizza yang mereka sukai dari soal nomor 4, di mana 2 orang ini akan tampil pizza yang mereka sukai juga. Di sini kan ada berapa tuh? Pizza yang dari orang pertama 2, pizza dari orang kedua juga 2. Jadi ntar akan tampil pizzanya itu ada 4, tapi menjadi satu list. Kita buat pizza disukai, caranya sama dengan nomor 4. Kita buat yang total pizzanya lebih dari 20. Kita tarik lagi datanya, nama, sama pizza.
Kemudian tampil. Kita buat pizza disukainya ini di append, masukkan dengan pesan. Isinya pizza, jadi yang akan tampil itu hanya list pizzanya. Dan kita print. Daftar pizza yang mereka sukai sebagai berikut. Oke, kemudian kita tarik datanya. Kita masukkan tampilannya, di mana pizzanya ini nanti akan muncul 4. Karena setiap orang memesan 2 pizza, memiliki 2 pizza favorit. Kita run programnya. Nah, ini dia tampilannya, di mana ada Mahmud, ada Benny dengan nama-nama pizza yang beda tapi 2 tempat. Nah, sekarang di bawahnya itu daftar pizza yang mereka sukai sebagai berikut. Dari 4 di atas itu dijadikan 1 di dalam sebuah list. Nah, sini bisa dicek lagi ya, bisa dilihat lagi di mana sudah sama untuk tampilannya, di mana pizza-pizzanya ini sudah benar yang masuk ke dalam list paling bawah. Oke, mungkin ini yang dapat saya kerjakan untuk UAS semester 2 ini, pembelajaran struktur data pemrograman. Itu dia pengerjaan dari soal part 2.